Selamat pagi warga GPB dimanapun berada. Saya Pendeta Heni Sukmono Ripasa hendak menyampaikan firman lewat morning call kepada Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya melayani di Jemaat GPB Salom Depok selaku pendeta jemaat. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang penuh berkat ini, kami hendak menerima firman-Mu lewat program Morning Call GPIB. Dengan harapan firman Allah di pagi ini akan menguatkan iman kami untuk tetap setia kepadamu untuk apa yang kami minta. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam program Morning Call pagi ini, bacaan hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mizpah dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah bersinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinaan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia adalah mereka yang tekun membaca Alkitab dan memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, saudara-saudaraku. Tema renungan kita dalam program Morning Call hari ini adalah di hadapan Allah tidak ada
yang tersembunyi. Saudara-saudaraku, renungan kita di saat ini hendak menegaskan kepada saudara-saudara dan saya bahwa Allah kita yang diimani dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Mengetahui. Artinya saudara-saudaraku, Allah kita Allah yang tidak bisa dibohongi. Kita mau beralih seperti apapun untuk membenarkan diri kita dari kesalahan yang kita lakukan. Allah tetap mengetahui dosa-dosa yang kita lakukan. Kita bisa ambil contoh, saudaraku. Cerita tentang kejahatan Adam dan Hawa di Taman Eden. Jelas sekali bagi kita bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di situ tidak ada Allah dalam pandangan mereka. Tetapi kendati pun demikian, Allah bisa mengetahui bahwa Adam dan Hawa telah memakan buah tersebut, sehingga atas pengetahuan Allah Dia datang menjumpai Adam dan Hawa untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran mereka yang tidak mengikuti firman Tuhan. Hal ini juga terjadi kepada Kain yang membunuh adiknya Habel. Kendati peristiwa pembunuhan itu tidak langsung pada dalam pandangan Tuhan secara kasat mata, tapi karena Allah adalah sosok yang Maha Mengetahui, Dia pun datang kepada Kain untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Hal ini juga saudara-saudaraku yang mau diceritakan dalam bacaan Alkitab kita. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 7 bahwa keberdosaan orang-orang Israel yang bersinah dengan berhala itu diketahui Tuhan, sehingga dalam sepengetahuan Tuhan orang-orang Israel harus bertanggung jawabkan kesalahannya di hadapan Allah. Kisah ini saudara-saudaraku sangat baik untuk kita renungkan. Artinya, mari kita yang menyadari bahwa Tuhan kita tidak tidur, supaya kita mulai berhati-hati di dalam menjalankan tanggung jawab kita di dunia ini. Sebab apapun yang kita lakukan, semuanya tidak pernah dari pandangan Tuhan. Itu yang mau dijelaskan di tema khotbah kita yang tertulis dalam Sabda Bina Umat, yaitu di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Kalimat di tema khotbah kita bisa dipakai oleh orang-orang bijak dengan mengatakan, bangkai disembunyi dimanapun dengan rapi, sekalipun pasti akan tercium juga baunya. Mari saudara-saudaraku, lewat firman Tuhan di pagi hari ini, ada baiknya bagi kita untuk selalu jujur di hadapan Allah. Maka Allah yang mengetahui kejujuran kita akan melepaskan kita dari hukuman yang menyiksa fisik dan batin kita. Itu alasannya mengapa firman Allah berkata kepada kita, saudara dan saya, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selamat menjalankan hidup yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali datang mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memberikan pencerahan kepada kami di pagi hari ini lewat firman-Mu. Bahwa di kehidupan kami Engkau selalu mengetahui yang kami lakukan. Tujuannya adalah supaya kami selalu berhati-hati di dalam menjalani hidup ini, dan satu hal yang bisa membuat kami selalu benar di hadapan Allah adalah ketika kami hidup dengan iman di dalam Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk tidak pernah keluar dari iman kami kepadamu. Doa kami untuk gereja GPIB secara sinodal, pimpin kami semua, mulai dari majelis sinode sampai kepada jemaat-jemaat, baik di tingkat mupel maupun regio, dan juga jemaat-jemaat yang ada di perkotaan maupun di pos Pelkes. Berkati juga semua yang terlibat di dalam menayangkan program Departemen Pelkes, yaitu Morning Call dan Night Call. Agar dengan campur tangan Tuhan, program ini selalu membawa berkat untuk jemaat-Mu. Berkatilah bangsa kami dengan pemerintahan dan rakyatnya, baik di dalam mempertahankan NKRI maupun di dalam memerantas virus corona. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.